Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya. Omong kosong, itu hanya omong kosong. Kaisar Agung Beizu gemetar karena marah. Kaisar Beizu, kamu masih bukan laki-laki. Apakah kamu memiliki keberanian untuk mengakui apa yang telah kamu lakukan? Xiao Zixi mengutuk, jika kamu tidak berani mengakuinya, kamu bukan laki-laki. Kaisar Agung Beizu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Dia tersenyum, mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Oke, Kaisar Agung mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Akulah yang ingin mendapatkan keterampilan fisik sebenarnya dari kuil Beizumu. Akulah yang memfitnah ayahmu dan bergabung dengan kekuatan lain untuk membunuhnya. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah, dan wakil istana dan penjaga kota, serta semua orang yang hadir, berubah. Di dalam hati mereka, orang yang paling dikagumi dan dihormati di masa lalu adalah Xiao En. Mereka mengira Xiao En adalah seorang munafik, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Beizu begitu kejam. Ketika semua orang diam-diam berpikir, kata-kata selanjutnya dari Kaisar Beizu membuat mereka ketakutan. Kaisar Agung Beizu meraung, Xiao Zixi, Kaisar ini mengakui bahwa aku tidak tahu berterima kasih, tapi terus kenapa? Aku beritahu kamu, kematian ayahmu telah menjadi sejarah. Sejarah benar dan salah, ditulis ulang oleh yang kuat, dan yang kuat memutuskan. Dan aku, Kaisar Agung Beizu, adalah orang tertinggi yang menulis ulang sejarah. Percaya atau tidak, kata-kata Kaisar ini adalah sejarah. Berbicara tentang saat ini, Kaisar Besar Beizu tiba-tiba menoleh ke belakang, memandang para dewa, dan dengan tegas berkata, sekarang Kaisar ini memberitahu Anda bahwa Kaisar ini tidak membunuh Xiao En, apakah Anda percaya? Jika Anda berani mengatakan tidak, ini Kaisar akan menghukummu 9 ras. Para dewa gemetar, dan berkata serempak, suara itu mengguncang langit, kembalilah ke Kaisar, bawahan percaya. Kaisar akan memberitahumu lagi, Xiao En adalah iblis, dia pantas mati, apakah kamu setuju? Kaisar Agung Beizu berkata lagi. Bawahan setuju, teriak para dewa. Setelah Tan Yun dan Xiao Zixi dihancurkan, setelah Kaisar ini bersatu dengan alam leluhur tinggi, dia ingin memberitahu generasi mendatang bahwa Kaisar ini adalah raja yang baik hati, akankah keturunanmu mempercayainya? Kaisar Agung Beizu berkata lagi. Kembalilah ke Kaisar, generasi mendatang pasti akan mempercayainya. Para dewa setuju. Kaisar Agung Beizu membalikkan tubuhnya dengan angkuh, menatap Xiao Zixi yang sangat marah, dan berkata, apakah kamu melihat? Kaisar ini baru saja memverifikasi denganmu bahwa Kaisar ini dapat menulis ulang sejarah. Xiao Zixi, apakah kamu yakin? Xiao Zixi memikirkan kematian tragis ayahnya, kerabat, dan pintu yang sama di kuil Beizu, air matanya menetes. Aku menolak Xiao Zixi. Keadilan selalu keadilan, dan kejahatan selalu jahat. Tidak masalah apakah kamu menerimanya atau tidak. Yang penting adalah hari ini kamu dan sisa-sisa dewa kuno yang abadi semuanya akan mati. Kaisar Agung Beizu tiba-tiba menjadi muram, dan berkata dengan senyum menyeringai pada tubuh asli kedua, melindungi peziarah lelaki tua Tan Yun sudah terluka parah, kalian berdua akan membunuhnya terlebih dahulu. Maka Kaisar ini akan berurusan dengan Xiao Zixi secara perlahan. Berbicara tentang ini, Kaisar Agung Beizu memandang Xiao Zixi, yang sangat tampan, dan tenggorokannya sedikit kering. Xiao Zixi adalah kecantikan terkenal di dunia leluhur tertinggi. Kaisar Agung Beizu telah lama mendambakannya, dan sekarang dia berpikir bahwa dia adalah putri Xiao En. Dalam hal ini, baginya, penaklukan sudah cukup baginya. Xiao Zixi melihat keinginan di mata Kaisar Agung Beizu. Ketika dia sangat marah hingga hampir kehilangan akal, Tan Yun berkata dengan suara, Zixi, biarkan binatang tua ini bangga padanya untuk sementara waktu. Saat aku menghapusnya, kamu akan mengambilnya ribuan pisau. Tan Yun, aku tidak ingin kamu mengambil risiko, ayo kabur dulu. Kata Xiao Zixi sambil menatap Tan Yun yang kehilangan lengan kirinya dan batuk darah di mulutnya.
Binatang buas ini bukan hanya pembunuh yang membunuh kakekku, tapi dia juga memperlakukan ayahmu dan kamu seperti ini. Kecuali aku mati hari ini, aku tidak akan pernah lari. Tan Yun berkata dengan nada garang. Selain itu, aku bukan tanpa kekuatan untuk melawannya. Pikirkanlah, aku tidak mencoba yang terbaik, jadi aku membunuh Fu Chashu, lapisan kedua dari rans leluhur Dao tertinggi, dan dia hanya lapisan ketiga dari alam leluhur Dao tertinggi. Saya tidak percaya saya tidak bisa membunuhnya. Segera setelah Tan Yun mengeluarkan suara, tubuh asli kedua dari tetua pesiarah dan Kaisar Agung Beizu telah terbunuh di udara dengan pedang dewa. Sialan sisa-sisa, hari ini orang bijak ini akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan orang-orangmu. Dengan senyum menyeringai di wajah pesiarah, penjaga pesiarah tua melepaskan cahaya pedang sepanjang 1.000.000 kaki dan memotongnya di Tan Yun. Tan Yun, yang telah kehilangan lengan kirinya, tiba-tiba memancarkan cahaya merah misterius di matanya yang haus darah. Tan Yun yang menggunakan mata Dewa Hongmeng. Tiba-tiba, tubuh nyata kedua dari Kaisar Agung Beizu yang telah membunuh Tan Yun, ekspresi pesiarah penjaga tua, berhenti dalam kehampaan. Lao Su takut dengan Kaisar Agung tingkat 3. Adapun kalian berdua, kamu berani berlari liar di depan Lao Su dan pergi ke ibumu. Tan Yun, yang telah kehilangan lengan kirinya, memiliki fitur wajah yang bengkok, memegang pedang pembunuh Hongmeng, dan bergegas menuju keduanya dengan kecepatan ekstrim. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Kaisar Beizu tidak dapat menyelamatkannya dari kejauhan, dan dia harus mengancam, berani. Tan Yun menutup telinga, dan melesat muncul di atas kepala pesiarah tua. Kaki kanannya menghancurkan kekosongan dan menginjak kepalanya. Bang! Dengan suara, tetua pesiarah yang menjaga leluhur Beizu, tengkoraknya pecah terlebih dahulu, lalu seluruh tubuh berubah menjadi awan darah, tanpa tulang tersisa. Setelah membunuh dengan mudah, Tan Yun muncul di depan tubuh asli kedua Kaisar Agung Beizu seperti kilat, memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk dada tubuh asli kedua. Tan Yun dengan sengaja mengangkat murid Dewa Hongmeng. Ah, Tuan, tolong aku. Tubuh nyata kedua menjerit, dan Tan Yun memegang pedang ke dadanya seperti kilat, dan darah menyembur keluar. Tan Yun, Kaisar ini pasti ingin kamu mati. Kaisar Agung Beizu berteriak, dan kekuatan leluhur Tao tertinggi kuno bergulung di tubuhnya, seperti naga raksasa, menghancurkan kehampaan, dan meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun membalik di udara dan muncul di atas Kaisar sejati kedua Beizu, memegang pedang dengan percikan darah, menusuk dari atas kepala Kaisar sejati kedua dan mencapai perutnya. Tubuh kedua mengeluarkan darah dari 7 lubang, dan jiwa serta janin dihancurkan. Engah. Ketika tubuh nyata kedua mati sepenuhnya, Kaisar Besar Beizu yang membunuh Tan Yun, tubuh tua itu bergetar hebat, darah menyembur dari mulutnya, dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Tapi Beizu Agung bukanlah masalah serius. Lain-lain, Kaisar ini ingin kamu mati. Kaisar Agung Beizu meraung, dan pedang leluhur tertinggi kuno bermutu tinggi terbang keluar dari mulutnya. Tan Yun, hati-hati. Xiao Zixi mengaburkan pandangannya dengan air mata. Zixi, dengarkan aku, bawa Subing dan yang lainnya melarikan diri dulu. Semakin jauh kamu bisa melarikan diri, semakin baik. Dalam transmisi suara Tan Yun, warna tegas muncul di matanya, dan lengan kanannya tiba-tiba melambai, berharap menara itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembak Xiao Zixi dengan kecepatan tinggi. Tak satu pun dari kalian berdua ingin melarikan diri hari ini. Kaisar Agung Beizu menyerah membunuh Tan Yun, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menuju ke arah Xiao Zixi. Formasi pedang ilahi Hongmeng Tu. Pada saat itu, Tan Yun menggunakan formasi pedang, Jinni, Musin, Qingying dan 11 pedang Excalibur luar biasa lainnya, terbang keluar dari alis Tan Yun, tersebar di kehampaan dengan kecepatan tinggi, diatur ke dalam arai pedang ilahi Hongmeng Tu. Ketika Kaisar Agung Beizu hendak mengejar Xiao Zixi, dia mendapati dirinya tiba-tiba muncul di kehampaan Hongmeng yang tak ada habisnya. Kaisar Agung Beizu melakukan tendangan voli dan memandang Tan Yun di Hongmeng Void dengan jijik. Apakah menurut Anda menyiapkan formasi pedang yang patah adalah lawan dari Kaisar ini? Apakah kamu pikir kamu bisa memberi Xiao Zixi waktu untuk melarikan diri? Tan Yun, Kaisar memberitahumu bahwa kamu salah. Kaisar membunuhmu sesederhana mencubit semut. Tanpa menunggu kata-kata dari Kaisar Beizu, Tan Yun, yang kehilangan lengan kirinya dan masih penuh semangat juang,
berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung, orang tua, di mana begitu banyak omong kosong. Setelah itu, Tan Yun menggunakan formula pedang Hong Meng, dan tiba-tiba, auranya melambung ke kesempurnaan agung leluhur Tao. Berdengung. Pada saat kehampaan bergetar, gelombang kekuatan pancaran dari Taois 5 elemen seperti gelombang pasang keluar dari tubuh Tan Yun, menelan seluruh kekosongan formasi pedang. Desir-desir. Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng. Ketika dia berkedip sangat cepat dari Void of Hong Meng, dia memegang pedang di tangan kanannya, dan pedang itu tiba-tiba menunjuk ke langit, 5 elemen pedang rilem bunuh. Tiba-tiba, di seluruh formasi pedang di Hong Meng Void, pancaran pedang kekuatan suci 5 elemen sepanjang 10.000 meter, dengan kehampaan yang runtuh, berkumpul menjadi semburan berkas pedang yang setebal 1 juta meter dan sepanjang 10 juta meter. Menuju Kaisar Agung Beizu menelan ludah. Merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh pancaran pedang, Kaisar Agung Beizu mengerutkan kening. Kaisar ini meremehkanmu, tetapi kamu masih terlalu lemah di depan Kaisar ini. Tubuh Shinto kuno. Dalam sekejap, ukuran Kaisar Agung Beizu meroket hingga setinggi 600.000 kaki, dan senjata leluhur tertinggi bermutu tinggi di tangan kanannya mencapai ketinggian 500.000 kaki yang menakutkan. Tubuh hegemoni Hong Meng Tan Yun, juga dikenal sebagai tubuh hegemoni abadi, adalah puncak dari teknik pemurnian tubuh ranah leluhur besar ke-36, sedangkan tubuh Sendao kuno menempati urutan kedua. Dari peringkat, kita bisa melihat kekuatan dewa-dewa kuno, terutama wilayah Beizu Sang Kaisar Agung sendiri adalah 3 alam leluhur tertinggi, yang jauh lebih tinggi dari Tan Yun, jadi bahkan jika Tan Yun menggunakan tubuh hegemonik Hong Meng, fisik kekuatan akan kalah dengan Kaisar Beizu. Hancurkan untuk Kaisar. Tubuh seperti gunung dari Kaisar Agung Beizu, tidak mundur tetapi maju, mengambil langkah di udara, dan tiba-tiba menebas dengan pedang di tangan kanannya ke arah semburan cahaya pedang yang mendekat. Boom! Di tengah suara keras, Kaisar Beizu melepaskan sinar pedang sepanjang 2 juta kaki dari kekuatan leluhur Dao kuno dan tinggi, dengan keras menghancurkan kehampaan, bang, menghancurkan semua balok pedang seperti bambu. Setelah itu, kecepatan nafas pedang tiba-tiba berkurang, dan Tan Yun menghindarinya dengan keagungan. Setelah Tan Yun berhenti di udara, dahinya dipenuhi butiran keringat, ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka bahwa pukulan biasa dari Kaisar Beizu akan menghancurkan kekuatan magis keempatnya dari seni pedang. Tidak bisa menghadapinya secara langsung, pertama-tama aku harus menghabiskan kekuatannya, dan kemudian melukainya secara mengejutkan, dan kemudian. Tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, dan seekor burung bayangan di matanya, dan dia kembali normal. Merayu. Dalam lolongan hantu dan serigala, 5 elemen yang agung, kekuatan angin, guntur dan orang bijak, memancar keluar dari tubuh Tan Yun, dan dengan cepat menembus ke dalam pedang Hong Meng. Jaring surgawi. Memegang pedang, Tan Yun menggambar gaya pedang misterius dari kehampaan Hong Meng. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, tiba-tiba, cahaya pedang muncul di kehampaan Hong Meng hanya dengan jarak 100 kaki, berisi kekuatan 7 Tao suci, dengan 36.000 De Tao. Membunuh. Tan Yun bersiul panjang, dan segera, 36.000 cahaya pedang meledak dengan aura yang menakutkan, seperti jaring langit dan bumi, tidak bisa ditembus menuju Kaisar Beizu. Tak tertahankan, Kaisar Agung Beizu mencibir, dan mencubit taktik dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, kekuatan leluhur Tao tertinggi di zaman dahulu, memancar dari kolam spiritual, terkondensasi dari seluruh tubuh menjadi tirai tipis pelindung tubuh dengan diameter 1 juta kaki. Dia membungkusnya. Boom! Boom! Dalam semburan suara keras yang deras, ketika 36.000 cahaya pedang menebas tirai tipis pelindung tubuh Kaisar Agung Beizu, mereka meledak berkeping-keping. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa mati. Kaisar Agung Beizu tersenyum dan berkata, setelah kamu mati, Kaisar ini akan menyukai hahaha Xiao Zixi untukmu, hahaha. Sekarang kamu bisa mati. Setelah tertawa, Kaisar Agung Beizu tidak ingin membuang waktu lagi dengan Tan Yun. Kekuatan leluhur Dao tertinggi kuno dicurahkan dari tubuhnya, dan dia menunjukkan pengetahuan uniknya, seni pedang sihir kuno. Dengan tubuh 600.000 kaki, memegang pedang dewa seluas 500.000 kaki persegi, dari kekosongan Hong Meng, dia menarikan serangkaian gaya pisau misterius dari waktu ke waktu,
dan kemudian dengan tegas berkata, gaya pertama dewa primordial seni pisau buka dunia. Membunuh. Kaisar Agung menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di Hongmeng Void di atas kepala Tan Yun, dia menabrak Tan Yun. Boom, boom. Tiba-tiba, sinar pedang yang panjangnya 10 juta kaki tiba-tiba menebas ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa menghindarinya. Pada saat yang sama, cahaya pedang belum tiba, dan aura yang menakutkan dan mendominasi itulah yang mencekik Tan Yun. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, pedang kaisar ini cukup untuk membunuh kekuatan ranah leluhur Tao tertinggi. Ketika Kaisar Beizu tertawa di telinga Tan Yun menggunakan tubuh Tuan Hongmeng, dan ukurannya melonjak hingga 560.000 kaki. Ini adalah keadaan di mana Tan Yun telah menggunakan tubuh Hongmeng secara ekstrim. Detik berikutnya, kepala Tan Yun membakar jiwa suci Hongmeng Tao, dan segera, kekuatannya melonjak hingga 30%. Jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak dapat melakukannya. Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, 11 kekuatan suci dari 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya membanjiri pedang pembunuh Hongmeng sepanjang 400.000 meter. Pintu kosong tidak memiliki kehidupan. Hongmeng tidak terlihat. Dalam sekejap, Tan Yun menggunakan kekuatan magis kedua dan kekuatan magis pertama dari seni pedang Hongmeng pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, 24 gerbang raksasa setinggi 3 juta kaki muncul, seperti 24 gunung, menutupi dirinya. Segera setelah itu, di dalam 24 gerbang raksasa seperti gunung, total 240 jalan yang berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, dan ruang meletus dari langit. 240 gedung pencakar langit dari cahaya pedang menembus kehampaan, dengan celah angkasa seperti selokan, dan menebas ribuan cahaya pedang Zhang yang telah terpotong. Hampir pada saat yang sama, cahaya pedang yang panjangnya 10 juta meter dan mengandung 11 jenis kekuatan Tao meletus dari Hongmeng Void. Mengikuti 240 gerbang kosong, cahaya pedang naik ke langit. Boom, 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 boom. Di tengah ledakan yang menghancurkan bumi, sinar pedang kuat Kaisar Beizu dari Tao kuno hancur berkeping-keping dan hancur berkeping-keping dari 240 sinar pedang yang tidak memiliki kehidupan. 24 gerbang raksasa dibuka. Pada saat ini, puluhan juta ilmu pedang Hongmeng Tan Yun dan kekuatan gaib tak terlihat, dengan aura kekerasan, memangkas 10 juta ilmu pedang. Tan Yun, yang menempatkan dirinya pada jiwa suci Hongmeng, di bawah 30% dari kekuatannya, puluhan ribu balok pedangnya tiba-tiba menghancurkan balok pedang, dan dengan kekosongan yang runtuh, dia menebas ke arah Kaisar Agung Beizu. Kaisar Beizu, yang terlambat menggunakan jenis perlawanan kedua dari seni pedang primordial, mengelak dengan panik. Ah, telinga Kaisar. Kaisar Agung Beizu mengeluarkan teriakan yang berisi kemarahan, tapi itu adalah telinga kanan raksasa setinggi ribuan kaki, yang ditebas oleh Tan Yun.